Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, mutasi TNI pertama ya di era Prabowo ini dimutasi secara besar-besaran. Ada 300 pati yang kemudian dimutasi. Kalau kita merujuk apa yang kemudian disampaikan oleh Kompas begitu kan, ya bahwa 300 pati mutasi ini menyebutkan Jenderal Jokowi yang dikeluarkan dari struktur angkatan darat begitu kan ya. Kita tahu bahwa orang-orang bisa menyebutkan orang-orangnya Jokowi. Benar nggak seperti itu begitu kan ya. Tapi kalau 300 pati yang dimutasi ini saya menganalisa bahwa sosok Prabowo ini ingin mengembalikan bagaimana citra TNI begitu kan ya, untuk bisa tidak ada kaitannya dengan politis. Artinya dia memurnikan ya naturalisasi atau retur lah begitu kan bahasanya, untuk bagaimana posisi TNI yang kemudian menjaga ketahanan NKRI yang ada selama ini. Karena tantangan globalisasi ternyata Pak Prabowo cukup menganalisa begitu kan. Kalau tidak seperti ini, maka Indonesia akan lemah. Ya, orang-orang menganggap bahwa kalau toh pada hakikatnya ini adalah orang-orang yang dikenal dengan jenderalnya Jokowi yang dikeluarkan dari struktur AD itu begitu kan, maka tidak lagi terkesan sistemnya adalah politis begitu kan. Maka kalau sejak awal padahal kabarnya begitu kan, kabarnya ada yang sudah diangkat oleh Jokowi ya sebelum detik-detik Prabowo mau dijadikan presiden, mau diangkat terpilih menjadi presiden, dalam artian Prabowo mau dilantik. Nah, inilah mungkin ya Prabowo cukup tahu begitu kan gerak-gerik Jokowi, bagaimana geng Solo ini. Nampaknya ya kalau kita amati betul terkait dengan pertemuan-pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi begitu kan, menandakan ada sikap yang kemudian ya dari raut wajah seorang Jokowi yang menandakan ada rasa nuansa kekecewaan ya. Pak Prabowo ternyata tidak bisa dideteksi oleh seorang Jokowi begitu kan. Walaupun Pak Prabowo mesra dengan Jokowi, tapi mentalitas dan strategi yang kemudian diucapkan secara komunikasi politik begitu kan ya. Karena sebagai mantan presiden tentu menghormati begitu, tapi secara kebijakan saya kira Pak Prabowo luar biasa. Saya apresiasi kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Dari 100 hari kepemimpinan, belum mencapai 100 hari kepemimpinan, ya Pak Prabowo sudah mengetahui gerak-gerik seorang Jokowi. Ternyata kalau ini dibiarkan, geng Solo ini akan menjadi kekuatan yang sangat super, ya. Tapi kita lihat saja setelah TNI begitu kan ya. Setelah banyak yang kemudian diganti semuanya karena sistemnya ingin berubah, bagaimana sistem TNI ini untuk bisa menjaga marwah begitu ketahanan masyarakat Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa Pak Prabowo ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap TNI ini. Dan sekarang kita lihat saja ya, Pak Prabowo dianggap sangat luar biasa. Jadi kalau semuanya orang-orang Jokowi yang kemudian diretur begitu kan ya, anggap diganti sana sini, wah pelan-pelan Pak Prabowo ini begitu kan ya sudah mulai melihat gerak-gerik dari seorang Jokowi. Artinya apa? Kaki tangan Jokowi ini sudah mulai dibabat satu persatu, sehingga ini akan menjadi sejarah 300 pati begitu kan. Ngeri-ngeri sedap ternyata begitu. Selangkah lagi ya, bisa saja seorang Jokowi masuk penjara. Bisa saja begitu kan ya. Karena ini nampaknya ya, saya apresiasi luar biasa kepada Prabowo. Saya katakan hari ini bahwa Pak Prabowo ini bisa saja dicap sebagai presiden bapak hukum. Ya, karena semuanya dibereskan oleh Pak Prabowo begitu kan. Ini harapan terakhir dari masyarakat. Jadi walaupun Jokowi sudah bertemu dengan Prabowo, nampaknya seorang Prabowo tidak mau dideteksi oleh seorang Jokowi, tidak mau diatur-atur oleh Jokowi. Nah, saya kok presiden, kok pengalamannya luar biasa, kok diatur orang-orang itu.
Ya, inilah yang terjadi hari ini begitu kan. Ternyata permainan-permainan Prabowo sangat sangat luar biasa begitu, dalam artian bahwa bagaimana citra TNI ini begitu kan ya, kembali kepada kepercayaan masyarakat. Sangat geri-geri sedap ternyata. Makanya coba kita baca begitu. Ini kan menjadi sejarah penting bagi bangsa kita di era Prabowo ini ya. Mestinya hukum itu yang ada di era Jokowi ini harus diberantas semua. Tidak ada lagi kong kali kong. Tidak lagi atas nama ini, atas nama itu, saudara ini, saudara itu. Nah, saya sesuai dengan ucapan Pak Prabowo pada waktu itu begitu. Ini mutasi TNI pertama di era Prabowo, 300 pati dimutasi ya. Jenderal Jokowi dikeluarkan dari struktur AD. Wah, ngeri-ngeri sedap ini bos. Setidaknya 300 perwira tinggi pati begitu kan ya. TNI akan dimutasi berdasarkan surat keputusan Panglima TNI ya dari tanggal 6 Desember 2024. Mutasi ini adalah gelombang pertama sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. Kompas Edi melaporkan surat keputusan tersebut telah dikonfirmasi kepada Pusat ya Penerangan TNI dan akan dipublikasikan dalam waktu dekat. Nah, terdapat sejumlah perwira tinggi terutama di tubuh TNI AD yang dimutasi. Nah, tidak lagi sistemnya begitu kan, tidak lagi kekuatan ini kekuatan itu ya, tidak lagi yang kemudian sistemnya adalah politis. Makanya yang disebut geng Solo itu banyak orang berbicara, wah ini kok naiknya pangkatnya kok naik terus begitu kan, dalam artian satset sudah jadi ini jadi itu dan sebagainya. Pak Prabowo begitu kan menjawab keresahan ini, mungkin ya salah satu ingin membasmi bagaimana ya di tubuh TNI dan Polri ini benar-benar murni ya masuk bersama dengan rakyat. Tapi ingat ya, di Polri ini masih saja kekuatannya ya kekuatannya di eranya Jokowi begitu kan ya. Jokowi ya mungkin orang-orang Jokowi atau siapa masih punya kekuatan. Tapi kita lihat saja Pak Prabowo secara ya pelan-pelan untuk bisa menghapus semua ini begitu kan. Ya, saya setuju sekali dengan supremasi hukum yang ada selama ini begitu kan ya. Biar tidak dicap wah ini orangnya itu, orangnya itu. Biar hukum itu murni. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Saya apresiasi luar biasa begitu kan. Ini akan menjadi sejarah baru. Sementara itu ya, dan pas Pampres ya, Maijen Amiruddin dipromosikan menjadi Pangdam Mola Warman. Sedangkan jabatan dan pas Pampres yang ditinggalkan disebut-sebut akan diisi Komandan Jenderal Kopassus Maijen John Afriandi. Bahkan mutasi terkini juga menimbulkan perubahan signifikan tubuh Badan Intelijen Negara BIN dan atas pertahanan di luar negeri. Bahkan ya BIN ya disebut akan di kepala Muhammad Herindra. Ya, Herindra yang sebelumnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan ya saat Prabowo menjabat Menteri. Atasi pertahanan sejumlah negara seperti di Malaysia, Australia, Amerika, dan Cina, Rusia, Prancis, dan India juga diganti. Kolonel Yosirida menjadi atasi pertahanan RI di Amerika, ya Serikat. Kolonial Laut Sumartono menjadi atasi pertahanan di Cina. Wah, ini keren begitu kan ya. Kalau sudah ngomong kayak begini artinya Pak Prabowo ini benar-benar ingin menjadi kekuatan negara kita. Pertahanan kita akan semakin kuat. Tidak lagi ya dicap sebagai sistem politik atau sistem politisasi atau bagaimana, tapi yang jelas ya. Dengan adanya seperti ini Pak Prabowo luar biasa begitu kan. Makanya jalan satu-satunya adalah tamatlah seorang Jokowi. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Tapi kekuatan Jokowi di Polri masih kuat begitu kan, sehingga muncul narasi-narasi yang namanya parcok, ya partai coklat yang kemudian digembar-gemborkan oleh PDIP, oleh Hasto dan sebagainya. Ini yang seharusnya diantisipasi begitu kan ya, karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya kalau TNI itu kan menjaga ketahanan di situ ya, tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan apapun, ya murni ya
menjadi kekuatan dari ketahanan negara kita. Tapi satu sisi begitu, jangan heran kalau antara Polri dan TNI dan Polri ini bisa digenggam oleh satu orang begitu kan, ya, sehingga gampang untuk mempolitisasi apapun yang terjadi yang tingkat bawah seperti pilkada, seperti apapun. Nah, inilah mungkin Pak Prabowo ingin memberesi ini semua. Keren begitu. Saya apresiasi luar biasa begitu kan. Makanya ya biar tidak semena-mena orang yang punya kekuasaan ya, kalau salah ya salah, kalau benar-benar itu aturan hukumnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.